Dan sekarang kita masuk untuk 21 poinnya. 21 poin itu apa-apa saja yang tertuang di dalamnya. Kalau tidak hafal 21 poin, untung-untung kalau teman-teman bisa melaju ke babak semifinal, yaitu K3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih banyak sudah hadir di video saya. Kali ini pembahasan kita tentang 21 poin. Kalau kemarin saya sudah membahas video-video tentang lamaran pekerjaan, mulai dari tahap-tahapnya sampai tahap penyusunan berkas, masuk MCU, psikotes, dan lain-lain sebagainya. Itu saya sudah bahas kemarin. Makanya hari ini saya akan membahas tentang P2D. Apa itu P2D? Pelatihan pengembangan diri teman-teman. Dan hari ini juga saya akan membagikan 21 poin. Jadi 21 poin ini saya berharap teman-teman semua harus benar-benar hafal. Jadi kalau teman-teman yang nanti mau bergabung di PT IWIP, wajib untuk menghafal 21 poin. Seperti apa 21 poin ini? Nanti saya akan bahas. Jangan lupa teman-teman support channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan konten-konten seputar informasi lowongan pekerjaan di PT IWIP dan juga lowongan pekerjaan di Maluku Utara. Sebelumnya saya minta maaf karena suara ombak di belakang saya ini agak berisik, jadi bisa dimaklumi ya teman-teman semua. Jadi di sini teman-teman perlu ketahui dulu nih, sebelum teman-teman mau bergabung di PT IWIP itu sudah tahap-tahap yang sudah saya bahas kemarin itu sudah selesai, maka teman-teman semua akan memasuki tahap yang namanya P2D selama 7 hari. Jadi jika kita yang mengikuti aturan-aturan dari P2D ini yang menyangkut dengan 21 poin itu, maka saat kita bekerja nanti di PT IWIP kita akan tahu ternyata 21 poin itu sangat penting dan harus kita tanamkan dalam diri kita agar kita bisa membawa diri kita ke depan lebih baik lagi. Banyak juga yang mengatakan bahwa PT IWIP ini aturannya aneh-aneh dan banyak sekali aturannya. Tetapi bagi saya sendiri, selama saya bekerja di PT IWIP sudah beberapa tahun kemarin, sampai saat ini pun saya tidak pernah merasakan yang namanya aturan di PT IWIP seperti apa. Bahkan saya merasa bahwa PT IWIP itu hampir sama sekali tidak ada aturan yang menekan saya sebagai karyawan di PT IWIP. Karena apa? Karena jika kita mengikuti alur aturannya, kita tidak akan pernah tertekan dengan aturan yang ada di PT IWIP. Mungkin sebagian teman-teman ini yang baru mengenal dunia industri akan merasa bahwa aturan di PT IWIP itu macam-macam, mengatur ini, mengatur itu. Tetapi kalau teman-teman yang sudah pernah berpengalaman di industri di luar sana, ketika teman-teman bergabung di PT IWIP, maka teman-teman akan merasakan bahwa PT IWIP ini aturannya tidak ada yang menekan kita. Seperti itu. Saya melihat banyak sekali ini teman-teman kita yang baru, ini bekerja mungkin hanya ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu sudah diberhentikan. Sudah diputuskan hubungan kerjanya. Padahal di PT IWIP sendiri ini aturannya itu menurut saya tidak ada apa-apanya aturan dibandingkan dengan perusahaan lama tempat saya bekerja. Itu semua disetting, diatur kiri kanan. Tetapi di PT IWIP kita bekerja setiap hari itu saja. Jadi tidak ada aturan-aturan yang membuat saya merasa terbebani selama saya bekerja di PT IWIP itu. Jadi kalau kita mau berbicara tentang aturan di PT IWIP, saya rasa bahwa aturan di PT IWIP itu tidak ada apa-apanya. Bahkan kita merasa sangat nyaman kita bekerja. Karena apapun yang kita kerjakan, kalau kita nyaman setiap hari, maka aturan-aturan yang ada itu kita tidak akan rasakan seperti itu. Tetapi 21 poin ini yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semua, perlu teman-teman untuk simak baik-baik dan teman-teman hafal baik-baik sebelum menghadapi yang namanya P2D di PT IWIP. P2D itu selama 7 hari teman-teman diberikan kesempatan untuk menghafal 21 poin dan teman-teman akan diajarkan bagaimana cara kita untuk periksa kerapian,
baris berbaris dan lain-lain sebagainya itu akan diajarkan di PT IWIB. Apa hubungannya baris berbaris dengan pekerjaan di PT IWIB? Saya kasih tahu teman-teman, dari pelatihan-pelatihan itu teman-teman akan dilihat lagi apakah teman-teman mampu melalui 7 hari tahap itu. Teman-teman akan berdiri di lapangan itu selama 30 menit dan nanti akan diistirahatkan lagi, kemudian lanjut lagi 30 menit, istirahat lagi, lanjut 30 menit sampai sore. Itu teman-teman menjalani hal-hal seperti itu. Dan disitulah kemampuan fisik teman-teman akan dilihat dan dicoba. Oke, jadi itulah manfaat dari yang mereka katakan baris berbaris itu. Manfaatnya itu, teman-teman bisa mengasah kemampuan diri teman-teman. Teman-teman bisa melihat kemampuan teman-teman dalam bekerja itu nanti seperti apa. Apakah kondisi saya ini mampu bertahan berdiri selama 30 menit ataukah tidak. Karena kalau kita yang bekerja sebagai IGW juga di luar sana, itu rata-rata pekerjaan kita setiap hari tidak menentu. Oke. Dan sekarang kita masuk untuk 21 poinnya. 21 poin itu apa-apa saja yang tertuang di dalamnya. Poin yang pertama itu adalah 4 moto pelatihan. Yang pertama adalah profesionalisme, yang kedua adalah perjuangan, dan yang ketiga adalah kedisiplinan, yang keempat adalah kehormatan. Dan di poin berikut adalah 7 prinsip pelatihan. Dalam poin ini yang pertama adalah tepat waktu, yang kedua adalah patuhi aturan, yang ketiga disiplin, dan yang keempat adalah jujur, yang kelima maju, yang keenam tenang, dan yang terakhir yang ketujuh adalah spontanitas. Dan yang terakhir adalah 10 etika pelatihan. Poin yang pertama adalah secara terus-menerus meningkatkan kemampuan diri. Poin yang kedua, berjuang untuk diri sendiri. Di poin ketiga, menyelesaikan tugas sekuat tenaga. Di poin keempat, bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Di poin kelima, tidak banyak alasan dalam bekerja. Di poin keenam, melaksanakan kerja tanpa persyaratan. Di poin yang ketujuh, ramah dengan orang. Poin ke-8, semangat tim. Poin ke-9, responsif. Dan yang terakhir adalah poin ke-10, berpegang teguh pada perkataan. Jadi teman-teman perlu ingat, 21 poin ini harus teman-teman kuasai dan harus teman-teman hafal. Karena ini juga menjadi penentuan teman-teman. Jadi teman-teman besok juga kalau belum bisa, besok lagi dicoba. Belum bisa lagi, dicoba lagi. Belum bisa lagi, dicoba lagi terus sampai terakhir. Kalau tidak hafal 21 poin, untung-untung kalau teman-teman bisa melaju ke babak semifinal, yaitu K3. Jadi semifinal itu adalah K3. Kalau teman-teman tidak diizinkan untuk ke K3, maka teman-teman harus mengulang lagi P2D dari hari pertama. Jadi di P2D ini teman-teman tidak bisa terlambat. Jadi teman-teman tidak bisa mangkir dari P2D. Kalau teman-teman yang terlambat dari P2D atau sengaja tidak hadir di P2D ini, maka teman-teman akan diikut sertakan ke hari pertama lagi. Masih untung kalau teman-teman semua ini diikut sertakan di hari pertama. Mengulang maksud saya hari pertama lagi. Tetapi kalau teman-teman sudah dieliminasi dan sudah gugur, maka teman-teman tidak bisa lagi melanjutkan ke tahap K3 karena sudah gugur di P2D. Jadi P2D ini sangat penting teman-teman. Bukan berarti teman-teman yang sudah lulus dari tahap MCU dan lain-lain sebagainya, teman-teman itu sudah terbebas. Belum teman-teman, masih belum bebas. Jadi masih ada tahap-tahap berikut. Mulai dari yang sudah saya bahas saat ini, melanjutkan lagi ke K3, baru melanjutkan lagi ke tanda tangan kontrak. Disitulah teman-teman sudah diakui oleh PT IWIB sebagai karyawan uji coba selama 6 bulan. Jadi di uji coba 6 bulan ini lagi teman-teman harus benar-benar
fokus dengan pekerjaan yang teman-teman kerjakan di lapangan sana. Di 6 bulan ini teman-teman akan dilihat asesmennya juga. Kalau di asesmen teman-teman jelek, maka teman-teman pulang kampung. Oke? Teman-teman di lapangan itu 6 bulan, jangan dulu buat gerakan tambahan. Teman-teman jangan suka lari-lari dengan pekerjaan. Istilahnya orang di sini itu pancuri tulang. Itu kalau sifat-sifat malas itu dibuang dulu. Kalau bekerja di PT IWIP. Orang di PT IWIP ini tidak membutuhkan orang malas. Di sini orang membutuhkan tuh orang-orang yang memang benar-benar dia rajin dalam bekerja. Jadi kalau yang punya sifat-sifat dan tabiat malas, itu ditinggalkan dulu di kampung atau dibuang jauh-jauh sifat-sifat itu. Karena selama 6 bulan itu teman-teman baru diadakan percobaan. Teman-teman belum ada tanda-tanda permanen di situ. Kalau teman-teman di bulan pertama sudah punya pelanggaran SP1, SPL, SP2, SP3, saya yakin tidak akan lanjut ke tahap kontrak berikut, yaitu 3 bulan menuju permanen. Jadi kalau teman-teman yang tidak berhasil, ya maka 6 bulan itu berakhirlah sudah kontrak teman-teman di PT IWIP. Bahkan tidak akan sampai juga Pak, tidak akan bisa sampai 6 bulan kalau teman-teman yang sering-sering absen. Ini perlu ingat-ingat nih bagi kalian yang belum bergabung. Kalau sudah bekerja jangan terlalu banyak absen, itu menjadi penilaian tersendiri di asesmen. Ada beberapa teman saya kemarin juga yang baru-baru masuk itu bahkan kerja hanya 4 bulan, 3 bulan itu sudah PHK karena sudah punya absensi yang kotor. Minggu ini masuk kerja, minggu depan mulai lagi izin, dan izin itu hanya 1 hari Pak di PT IWIP. 1 periode 1 hari izinnya. Diwajibkan teman-teman semua itu dalam 1 bulan 1 kali izin. Tapi harus tahu dulu 1 periode saja. Contoh tanggal 15 ke tanggal 15 itu 1 periode di PT IWIP. Jadi teman-teman kalau izin di atas tanggal 15 berarti sampai tanggal 15 lagi baru ke 16 bisa izin. Jadi ada yang main sikat. Mereka pikir ini PT IWIP ini mungkin hanya perusahaan seperti koperasi harian. Jadi mau kerja atau tidak ya suka-suka mereka. Tidak bisa seperti itu Pak. Ini perusahaan raksasa. Jadi nanti kalau teman-teman sudah bergabung baru teman-teman tahu itu PT IWIP seperti apa. Ya besarnya itu juga seperti apa. Masih dalam tahap pembangunan saat ini Pak. Jadi di video ini saya harap teman-teman baca deskripsi videonya. Nanti saya akan taruh 21 poin di situ biar teman-teman bisa screenshot mungkin dengan HP teman-teman. Nanti saya akan taruh di bawah video ini ada deskripsinya, teman-teman bisa baca dan bisa jadikan patokan sehari-hari. Teman-teman mungkin bisa menghafal sebelum menghadapi P2D di PT IWIP. Dan saya minta untuk teman-teman semua mohon dukungannya untuk support ke channel saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi ke depan untuk mengembangkan channel YouTube ini. Dan terima kasih banyak. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Thank you for watching dan see you next time. Bye bye.